pada tanggal 30 Agustus. Dan ini nanti ada penghargaan di sana kita berikan kepada mereka yang mendapatkan terbaik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah dan dalam keridhaan Allah, serta Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk bagi kita semuanya, sehingga kita bisa dapat menyerap ilmu baru tentang pengetahuan yang berkembang di lingkungan kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan teknis terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemilihan prototipe PKB level atau basis MGMP itu dilakukan. Baik, sebelum ke sana, saya bercerita sedikit. Pada tahun 2008-2009, itu saya pernah terlibat langsung untuk menjadi penggerak, pegiat pengembangan lesson study. Ketika lesson study itu diperkenalkan di Indonesia. Se-Indonesia itu hanya ada 3 kabupaten kota yang menjadi percontohan oleh pemerintah pusat. Nah, lesson study sendiri itu merupakan program PKB, ya. Secara tidak langsung sebenarnya itu program PKB yang dikembangkan di Jepang sana. Dan ternyata berhasil dengan maksimal sampai akhirnya hanya dengan kegiatan sederhana itu tapi menggambarkan kualitas pendidikan di Jepang. Nah, pada saat itu saya diundang mewakili pimpinan, namun begitu diberi sosialisasi, diberikan demonstrasi sedikit, ternyata saya terinspirasi dari kegiatan pengembangan atau kompetensi guru itu yang seakan-akan tidak disengaja, hanya ada kegiatan gitu, tapi benar-benar maknanya itu memang akhirnya terjadi saling belajar yang tidak dirasakan oleh guru-guru kita. Bahkan pada saat itu saya juga dibawa untuk studi banding, termasuk di dalamnya saya ikut workshop diundang oleh JICA atas nama pemerintah Jepang Indonesia untuk menyusun buku pedoman MGMP berpola lesson study. Nah, pada saat itu. Nah, aturan tentang PKB itu belum jelas bentuknya. Namun dalam paparan-paparan dari Kemendikbud pada saat itu yang sudah berapa kali ketemu kita di Jakarta saat itu, memang kayaknya akan menjadi sebuah pola peningkatan kompetensi guru yang kemudian terlahir menjadi PKB itu. Lahir 2009, saya mengikuti sejak 2007, 2008 saya jadi pengawas, 2008, 29 peraturan Permenpan itu keluar, dan akhirnya PKB sampai sekarang sudah berjalan, sehingga inspirasi saya terkait dengan PKB itu bermula dari desain-desain awal tentang pola peningkatan guru yang berkelanjutan secara mandiri, yang tentunya basisnya adalah MGMP. Baik, itu barangkali sedikit cerita kami. Yang kedua, saya mohon izin untuk nge-share PowerPoint agar lebih terarah. Akan mulai, memang judulnya pemilihan prototipe program PKB basis MGMP, gitu ya. Prototipe ini sebenarnya bukan istilah baru, istilah lama, namun karena ada kecenderungan, ada nuansa baru dalam perkurikuluman nasional, di mana tahun depan, tahun pelajaran yang akan datang ini, kayaknya kita akan berhadapan dengan kurikulum prototipe itu. Akhirnya sekaligus menjadi penunjang, dan kita pun juga semangatnya sama, ingin mewujudkan prototipe program PKB di MGMP. Kemudian, kenapa atau latar belakangnya apa pemilihan atau lomba prototipe
PKB ini kita lakukan. Setidaknya ini ada 5 yang kami catat. Pertama, guru dituntut untuk profesional dan mandiri dalam mengembangkan kapasitasnya. Jadi catatannya ini kita memang sudah dituntut profesional, termasuk kita sebenarnya sudah profesional. Namun profesional itu di mana wujudnya? Nah, ini barangkali juga menjadi pertanyaan kita. Yang kedua, mandiri itu ya semestinya kita ini sudah mengembangkan sendiri, entah sisi anggaran maupun tema-tema yang akan kita kembangkan. Lalu kemudian itu akan bermanfaat ya tentunya kepada peningkatan kualitas kemandirian itu. Dan produktivitas karya-karya dari profesionalitas itu yang secara mandiri itu. Kami tidak menginginkan Bapak Ibu hanya dicetak untuk menjadi pelatih. Tapi harapan dari PKB ini Bapak Ibu menjadi desainer, konseptor, produktivitasnya itu banyak. Makanya kegiatan PKB itu ada 2. Yang pertama itu namanya pengembangan diri. Pengembangan diri itu level terendah. Karena pengembangan diri itu bagi mereka yang hanya haus untuk belajar sebuah informasi baru dengan teknis baru, sehingga penghargaannya itu hanya poinnya ya kecil gitu, katakan 1. Sedangkan yang sangat diharapkan di sini adalah publikasi karya inovasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu kemudian berkarya, berinovasi tentang profesionalitasnya itu, nah sehingga Bapak Ibu menjadi guru yang produktif. Entah itu melalui PTK, melalui menyusun novel yang kita kembangkan sekarang, Ceris, itu juga sebuah karya inovasi, atau mungkin mendesain sebuah pembelajaran dalam bentuk lain, misalnya karya seni, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua latar belakangnya belum optimalnya MGMP sebagai wujud pengembangan PKB ya. Belum optimal ini karena kami belum punya data, belum punya dokumen. Saya yakin Bapak Ibu ada di daerah yang sudah maksimal optimal, tapi kita belum punya dokumennya. Seperti apa sih MGMP yang optimal itu? Yang ketiga, belum adanya tipologi MGMP yang relevan dengan pengembangan PKB. Mungkin ini sama dengan yang kedua, mungkin ada di MGMP, di level MGMP yang sudah mengembangkan. Namun tipe seperti apa? Format seperti apa? Lah ini kita ingin memudahkan pembaca maupun masyarakat, baik itu kalangan guru ya maupun masyarakat umum nanti. Kemudian yang keempat, mewadahi kreativitas guru MGMP dan guru dalam pengembangan pengurus MGMP dan guru dalam pengembangan manajerial keorganisasian. Jadi Bapak Ibu, panjenengan yang terwadahi, terkumpul, terhimpun dalam MGMP ini adalah lalu kemudian menjadi pengurus adalah merupakan prestasi dan amanah juga yang tentunya harus kita manfaatkan. Dan ini juga dianggap sebagai peluang bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Nah, oleh karena itu tentunya dari organisasi kecil ini mestinya kita manfaatkan untuk belajar organisasi yang tentunya profesional nantinya. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah wasilah atau mungkin nanti pengantar kita untuk bisa sampai kepada apresiasi dari mitra-mitra kita maupun pimpinan kita. Harapan saya teman-teman pengurus MGMP ini tidak lama kemudian moro-moro lulus cakep, itu harapan kami Pak. Nah ini tentu dalam rangka pengembangan unggulan karena memang tahun ini baru kita mulai. Berikutnya bentuknya yaitu pemilihan Pak MGMP yang mengimplementasikan program PKB. Jadi sederhananya itu bahasa yang kita gunakan implementasi ya, rasanya kok lebih praktis memang. Jadi akan memilih MGMP mana yang mengimplementasikan kegiatan PKB itu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya sekedar menyusun soal untuk ujian atau menyusun LKS, tapi lebih dari itu tambahkan lagi untuk dikembangkan sesuai dengan harapan-harapan yang ada di PKB.
Kemudian yang berikutnya tujuannya apa? Setidaknya kami menetapkan ada 3, yaitu mewujudkan MGMP yang mengimplementasikan PKB. Nah, ini mungkin sama tadi ya. Jadi kita harapkan MGMP itu dapat kegiatannya itu memang kegiatan PKB, nah, gitu. Bahkan kalau harapan saya yang saya kembangkan di tahun ini sebenarnya masih belum selesai pembahasannya, MGMP juga sampai pada memfasilitasi pusat-pusat pembelajaran di luar kelas, termasuk mungkin mengkoordinir pelaksanaan Olimpiade, pentas PAI, bahkan sampai kemah rohis. Nah, kemah rohis ini sebenarnya kita berharap kita bisa terlaksana di tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada respon juga dari teman-teman. Yang kedua, menemukan prototipe pengembangan program PKB di level MGMP. Kemudahan dengan berulang-ulangnya istilah ini mempermudah memahami tentang substansi dari program pemilihan prototipe MGMP ini. Kemudian yang ketiga, mewujudkan literasi program PKB. Ini saya penting Bapak Ibu sekalian. Kami tidak ingin karya kita, inovasi kita, itu hanya berlalu saja, terus ditandai dengan secarik kertas piagam penghargaan. Jadi peninggalannya itu mungkin di dinding-dinding kantor kita hanya dibuatkan figura, isinya adalah piagam. Tapi harapan kami, karya Bapak Ibu, itu juga sejalan dengan program PKB, kita wujudkan dalam bentuk buku. Makanya dari ini nanti Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu dapat menulis dengan baik, dalam bentuk bertutur, bercerita, biar karya Bapak Ibu itu enak dibaca. Kalau misalnya ada yang menggali tentang bagaimana format kegiatan PKB-nya itu bisa tertangkap, bisa dipahami. Kalau seandainya nanti menjadi sebuah hiburan, membaca sebuah novel, itu juga dapat menghibur kita. Terus ditambah lagi juga dengan pesan lainnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi terkait dengan ini juga akan kita arahkan sebagaimana program Cherish menjadi sebuah novel, tapi novel yang syarat dengan makna, gitu ya. Seperti yang saya katakan, Cherish itu seperti kapal pesiar, tidak seperti kapal biasa yang hanya mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, tapi sekarang kapal itu sudah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana yang tentunya sangat lekat dengan pemenuhan kebutuhan manusia, termasuk hiburan, gedung bioskop, bahkan lapangan olahraga juga siap. Nah, mau saya seperti itu. Jadi benar ini adalah program PKB, tapi kita bisa banyak mendapatkan informasi, hiburan, pengetahuan, dan termasuk teknis pengembangan PKB itu. Nah, ini nanti kita akan wujudkan menjadi sebuah novel juga. Kemarin dalam sebuah BIMTEK yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional, dipaparkan di situ salah satu buku dari beberapa buku yang diteliti oleh peneliti dari Perpusnas itu, yang paling diminati untuk dibaca oleh masyarakat itu ternyata nomor wahid itu adalah novel. Jadi tidak salah ketika ada teman kemarin mengatakan, terus terang, buku yang paling banyak dibaca, nomor 2, itu novel setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran kan memang udah tiap hari kita baca itu. Jadi barangkali yang paling prinsip di bawah ini Bapak Ibu, nanti akan kita dokumentasikan karya masing-masing MGMP di kabupaten kota ini menjadi sebuah karya prototipe MGMP atau PKB. Lalu kemudian ketentuannya kita sudah berusaha mengikuti program yang dikembangkan oleh Telaga Ilmu selaku penerbit. Kita sesuaikan dengan di sana nanti, dan nanti beliau yang akan memfasilitasi untuk bisa diwujudkan sebagai sebuah buku yang bisa dibaca oleh masyarakat. Dan ini juga insya Allah lah semuanya nanti akan dibantu oleh beliau terkait program kita itu untuk bisa diterbitkan secara gratis. Berikutnya Bapak Ibu,
teknis pengusulannya diusulkan oleh Ketua MGMP Kabupaten Kota. Ini garis miring ada lagi tuh provinsi, Pak. Ada 2 provinsi yang barangkali berminat untuk menulis ini. Silakan. Jadi usulannya panjenengan semua langsung ke kami di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, mengusulkan dengan melampirkan profil MGMP. Jadi A itu hanya pengantar, Bapak Ibu. Nah, kita pisah antara pengantar dengan dokumen profil MGMP-nya. Nah, kalau yang di atas itu tidak akan diterbitkan, hanya persyaratan administrasi, sedangkan yang akan diterbitkan dan dinilai ya. Kemudian teknis pemilihannya ini sekurangnya kita mengalami 3 proses. Proses verifikasi kelayakan penilaian, dokumen panjenengan setelah masuk ke email kami. Jadi pengirimannya nanti menggunakan email Bapak Ibu. Di surat itu sudah dicantumkan. Nanti emailnya itu kita himpun karyanya, kita verifikasi dulu mana yang layak. Layak itu diantaranya karena mungkin halaman, mungkin penulisan, baru setelah kategori untuk bisa diterbitkan itu sudah memenuhi syarat, naik ke tahap berikutnya yaitu penilaian berkas. Nah ini nanti yang akan kita nilai bersama tim untuk dibaca secara keseluruhan, mana kira-kira yang paling bagus. Lalu setelah ada rekomendasi dari tim penilai, misalnya ada 6 atau 5, baru nanti 5 itu akan kita kunjungi ke lokasi masing-masing. 5 ini sebagai calon peraih penerima penghargaan, kita akan kunjungi untuk kita wawancara, kita lihat situasinya. Jangan-jangan karyanya ada tapi orangnya tidak ada. Terus apa yang nyusun? Makanya ini perlu kita pastikan, Pak ya. Terus kemudian penghargaannya saya tulis diantaranya tentu akan mendapatkan penghargaan dari harapan kami dari Bu Gubernur. Nah tentu ke depan kita harus berkonsultasi ke sana, piagam penghargaan Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur. Dan yang pasti kami sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan penghargaan sebagai apa istilahnya, untuk syukuran lah. Dan yang terakhir yang belum saya tulis, tapi ini sudah ada komitmen kami dengan ada bantuan untuk MGMP, tapi kita arahkan kepada mereka yang kita berikan penghargaan. Insya Allah kita berikan itu, makanya saya diminta untuk segera dilaksanakan. Nah, oleh karena itu bulan Mei itu sudah tuntas, selesai, sehingga sudah bisa kita usulkan, kita beri ya, kita prioritaskan untuk mendapatkan penghargaan berupa bantuan kegiatan di MGMP itu. Dan harapan kami Bapak Ibu, kalau misalnya penyusunan profil program misalnya di dalam MGMP itu menggambarkan kegiatan siklus 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Karena saya berharap kegiatan MG itu sebenarnya siklusnya setiap tahun. Setahun kita apa terus gitu berputar sampai 4 tahun selama masa jabatan Ketua MGMP. Termasuk terakhir nanti apa istilahnya transisi pergantian pengurus. Jadi menggambarkan bahwa kegiatan ini kontinu, berkesinambungan, tidak kemudian berupa kegiatan yang hanya karena dapat proyek. Nah, misalnya begitu. Oh, saya punya uang 50 juta. Nah, kita selesaikan hanya habis 50 juta. Itu tidak. Tapi didesain kegiatan yang berkelanjutan. Setidaknya ada 12 bulan, 12 bulan berikutnya, 12 berikutnya, nah, gitu. Jadi seperti halnya gambaran kalau ini sederhana memang lebih kecil kalau cakupan di lesson study itu, kan hanya 3 itu lesson study itu. Plan, do, dan see. Yang bisa dilaksanakan 2 kali pertemuan. Plan itu menyusun perencanaan, do dilaksanakan, see-nya itu bisa sekaligus setelah dilaksanakan, memberikan refleksi. Nah, itu kan yang berputar. Nah, tapi kalau MGMP mungkin plan mungkin di bulan pertama untuk plan selama setahun. Bulan depan apa kegiatan yang akan kita lakukan? Apa mungkin seminar karya inovasi, seminar PTK, terjadwal sudah siapa yang punya PTK. Nah, ini kan akhirnya kan berkembang itu namanya program PKB itu. Mungkin suatu saat berikutnya dibuat lagi musyawarah plan dalam rangka memberikan apresiasi kepada siswa melalui
pentas PAI atau mungkin kemah Rohis. Dan berikutnya, ini prinsip yang monggo dikembangkan dalam bahan penyusunan profil MGMP prototype itu. Pertama adalah solidaritas atau kebersamaan ya, penilaian kami. Kemudian inovasi. Nah, siklus kegiatan yang didesain di dalamnya itu seperti apa inovasinya, itu juga keunikan Bapak Ibu. Dan ini yang barangkali nanti dominan dalam prototipenya itu yang memberikan ciri khas pada masing-masing daerah. Lalu kemudian kemandirian. Apakah MGMP ini mandiri? Jangan-jangan kegiatannya masih menunggu bantuan kepala cabang dinas atau Kemenak. Nah, jadi bagaimana dia organisasi itu berjalan? Sumber uangnya dari mana? Apalagi ini memang harus dikembangkan karena pemerintah sudah mendistribusi ya keuangan melalui BOS dan tunjangan profesi. Nah, ini Bapak Ibu mestinya ditangkap, diwadahi melalui kegiatan PKB ya. Kalau tidak, percuma uang itu. Bapak Ibu bahkan juga bisa membuat surat mengatakan di dalamnya biaya atau dengan sangat sederhana bahasanya itu panitia hanya menyediakan tempat, konsumsi dan honor itu biar dibebankan ke sekolah. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Terserahlah bagaimana gaya kepemimpinan yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah pengembangan model. Nah, ini tadi Pak, jadi Bapak Ibu kita ingin memiliki model sebanyak-banyaknya terkait dengan peningkatan guru yang secara berkelanjutan itu. Kemudian responsif karir ya. Saya kadang memasang istilah itu, mudah-mudahan tidak salah gitu. Silahkan Bapak Ibu benerin ya. Maksud saya, ini dalam rangka nanti merespon seluruh peningkatan karir ya, dan tidak sekedar kualitas tapi karir. Oleh karena itu Bapak Ibu harus punya mesin mencetak sertifikat dan mencetak buku ya, sehingga bisa mendapatkan atau berdampak kepada karir masing-masing guru. Dan yang terakhir ya, itu mutual learning. Jadi nanti kegiatan PKB ini benar-benar sebagaimana prinsip di lesson study itu, saling belajar. Nah, seperti presentasi karya inovasi atau karya ilmiah itu kan menarik. Bukan gaya cara bicaranya yang dilihat menariknya, tapi isinya yang kita gali. Ya, dibikin seperti. Yang terakhir itu tadi literasi. Jadi kita akan, atau Bapak Ibu, prinsip literasi ini mohon dipikirkan benar bahwa karya panjenengan itu akan diterbitkan. Arahnya ke sana sehingga menulisnya itu tuanya itu sanggup sendirian monggo, nanti dikaji bersama-sama. Tapi kalau bikin tim biar sempurna, yang tentunya ini harus bikin tim karena seakan-akan ini juga sarana kami untuk menghidupkan panjenengan membangun komunitas itu, berorganisasi dengan komunitasnya. Mudah-mudahan panjenengan setelah bertemu kita ini, panjenengan menindaklanjuti dengan pertemuan kecil di antara tim untuk mendiskusikan ini dan membentuk tim untuk bagaimana cara penyelesaiannya. Target nanti di bulan Mei itu sudah bisa dinilai. Kemudian ini tambahan informasi terkait dengan program kami ke depan Bapak Ibu di Subkor SMA target-targetnya ini. Jadi kali ini kalau sasaran adalah seluruh SMA itu sudah paham tentang Rohis itu. Biar Rohis itu tidak salah arah. Makanya saya ingin menghidupkan menghidupkan kemah kembali biar Rohis itu semakin kuat. Prosentase lembaga berkarakter PAI sekolah religius, nah ini nanti kita lombakan. Prosentase lembaga Rohis sama yang melaksanakan program moderasi beragama ini juga sudah terkonsep kegiatannya. Partisipasi GPAI SMA mengikuti lomba GPAI inovatif, nah ini juga sudah masuk yang sekarang ini ya Pak ya. Targetnya ini 152 ya, 2 orang atau 38 kabupaten kota ya. Jadi berapa orang ini? Jadi 3 orang Bapak, atau 4 orang ya. Jadi masing-masing jenjang 2 orang. Kemudian partisipasi siswa yang menulis series. Nah, target kami ini sekedar tahu Bapak Ibu karena Bapak yang akan memberikan pembinaan. Tahun ini kami mengadakan target kita nanti dapat 760 siswa yang karya bukunya itu terbit. Karena tahun yang kemarin 2021 yang sudah baru saja kita laksanakan itu ternyata karya anak-anak itu lebih banyak daripada karya gurunya. Di atas 300 karya anak-anak kita. Jadi jangan meremehkan anak-anak.
Jangan membandingkan dengan dirinya, karena kita pun belum tentu sempat sekarang, tapi anak ketika masih berpikirnya masih lurus itu ternyata lebih banyak karyanya. Jumlah karya yang diterbitkan, partisipasi Kemah Rohis. Nah, ini juga partisipasi Kemah Rohis, maksud saya itu kalau misalnya ini terwujud besok Kemah Rohis itu seluruh kabupaten kota itu bisa mengirimkan. Tidak ada satupun kabupaten kota yang absen. Ini harapan kita ya. Nanti kita akan bicarakan yang itu. Kemudian partisipasi MGMP SMA dalam mengikuti lomba. Nah, ini Bapak Ibu ada 76 lembaga. 38 kali 2. Mungkin ini nanti tambah Pak menjadi 78 dengan provinsi dan SMA dan SMK. Untuk berikutnya mudah-mudahan nanti tahun depan yang mengadakan sudah MGMP provinsi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya, partisipasi guru dalam kegiatan MGMP 78. Ini tahun ini harapan saya bisa 78 partisipasi guru agama. Nah, mungkin dengan ini percepatan Pak. Bapak Ibu otomatis harus menghimpun sejarahnya seluruhnya sehingga bisa menjadi 100%. Kemudian jumlah yang mendapatkan pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan ini rasanya sekarang sudah tidak ada ini kegiatan ini. Kabupaten kota yang menyelenggarakan pentas PAI 20 kabupaten kota. Nah, ini tingkat partisipasi kabupatennya. Kabupaten kota yang menyelenggarakan Kemah Rohis 38 itu sama terkait dalam rangka peningkatan kualitas mental karakter siswa. Ini program pusat. Dan terakhir jumlah SMA yang menyelenggarakan USP mandiri. Nah, mungkin ini kalau disurvei besok ini dalam kegiatan ujian, Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya sudah mandiri. Makanya ukuran kualitas kita itu sebenarnya ujian itu dilaksanakan sendiri. Bukan dikembangkan oleh MGMP. MGMP itu menurut saya lebih bagus memfasilitasi bagaimana menjadi wadah pengembangan keprofesian itu. Publikasi itu atau mengikuti pelatihan seminar-seminar di dalamnya. Jadi urusan hal pemenuhan administrasi ini saya kira itu menjadi produk dari MGMP itu. Jadi bahwa produknya apa? Guru yang berkualitas mampu mengembangkan soal sendiri. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya ini sekedar tambahan informasi saja. Jadi kegiatan utama kita nanti akan ada lomba caris Bapak Ibu. Insya Allah kita sosialisasikan di pertengahan bulan Ramadan, bulan April. Biar menulisnya itu menjelang hari raya dan setelah hari raya nyambung sampai sebulan berikutnya. Ini sudah kami konsep, tinggal sosialisasi. Lomba guru berprestasi. Nah, ini juga ada lagi Bapak Ibu. Lomba guru berprestasi ini kan sementara ini vakum yang dari Jakarta yang hanya menyetorkan portofolio. Tapi sekarang portofolionya adalah produk. Bapak Ibu diharapkan untuk menulis sebuah novel tentang profil dirinya. Nah, gitu Pak. Misalnya Pak Ketua MGMP Provinsi, Pak Arifin misalnya, beliau kan seumuran saya deh. Jadi tentunya sudah banyak asam garam yang sudah dikonsumsi ya. Banyak makan garam katanya orang Madura itu ya, garamnya di Madura ya. Nah itu kan tinggal nulis. Apakah saya ini menjadi seorang guru yang menginspirasi orang? Nah gitu Pak. Yang menginspirasi itu kan apa istilahnya? Apa yang kita angankan, apa yang kita lakukan, yang kita peroleh, pemikiran yang mungkin bermanfaat untuk orang lain, nah itu ditulis dalam sebuah buku. Saya tidak menghendaki menjadi buku karya ilmiah yang banyak dengan catatan kaki, tidak. Tapi tulislah dalam bentuk novel. Sehingga Bapak Ibu nanti karyanya itu akan bisa dinikmati dengan enak oleh orang lain. Yang kita harapkan di situ ada nilai spiritual, nilai agamis, ada pengalaman, ada komitmen, ada pokoknya unsur-unsur dalam penguatan karakter itu muncul di situ sehingga orang membaca itu kemudian mendapatkan ilmu dan mendapatkan perubahan sikap terutama terkait dengan kematangan sebagai manusia. Itu kesan moral dari lomba kita ini. Jadi kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk menulis novel, lalu kemudian ini belum saya sosialisasikan, hanya itu aja. Nanti itu di pertengahan Ramadan juga, hampir bersamaan dengan
siswa. Dan ini saya siapkan anggarannya SMA dan SMK. SMA sendiri, SMK sendiri. Kemudian yang ketiga, pemilihan sekolah moderasi. Nah, moderasi ini, karena Bapak Ibu akan bercerita kepada kepala sekolahnya, kita akan memberi penghargaan juga kepada kepala sekolah yang memiliki keunggulan program, yang memiliki prestasi dalam mengembangkan sekolahnya, atau mungkin yang sudah memiliki brand sendiri. Nah, saya harapkan kepala sekolah itu untuk menulis profilnya, tapi di situ nanti insetkan pengembangan nilai-nilai agama seperti apa di dalamnya. Nah, ini jadi bukan sekolah agamanya yang kita nilai, tapi sekolah unggulnya itu, branded sekolahnya itu yang akan kita dukung. Lalu kemudian di dalamnya itu nilai-nilai agama, nilai-nilai pengenalan karakter agama dan sebagainya itu bisa diinsetkan, bisa dikembangkan di dalamnya. Nah, ini kita akan luncurkan juga. Sudah tersusun anggarannya Bapak Ibu semuanya, yang tentunya nanti mungkin Bapak Ibu nanti akan menjadi tim penulis ya. Makanya saya agak pisah ini, saya buat pelaksanaannya di semester kedua, biar Bapak Ibu nanti kalau jadi tim itu tidak repot dengan penulisan karyanya sendiri. Karena masih ada kesempatan Bapak Ibu ikut lomba guru berprestasi ini. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan prototipe ini. Ini urutannya memang terakhir, Pak. Ternyata di awal yang kita targetkan agar dapat menerima bantuan dari pusat itu. Kemudian yang berikutnya pembiayaan dari DIP dan non-DIPA. Non-DIPA ini adalah kerjasama dengan penerbit itu terutama. Dalam artian kita difasilitasi, Pak. Difasilitasi sosialisasi, terus pendampingan, pelatihan. Jika dari sosialisasi kemudian Bapak Ibu berharap nanti ada BIMTEK, kami siapkan. Nah, itu semua juga gratis. Jadi kerjasamanya di sana. Yang jelas saya terus terang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya dapat dukungan maksimal dari Telaga Ilmu, bukan dari cuan ya, nggak ada cuannya ya. Saya ingat bahasa anak saya dulu. Cuan ya, tidak ada cuannya. Tapi saya kerjasama erat begini kenapa? Karena memberikan jalan kepada teman-teman guru untuk bisa meningkat prestasinya. Ya, beda dengan penerbit yang mungkin menyiapkan bahan ajar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami sudah punya ratusan buku. Tinggal bagaimana Bapak juga bantu menyebarkan bagaimana sekiranya menjadi bahan untuk meningkatkan budaya baca pada anak-anak ya. Dari karya anak kita sendiri ya. Baik, kemudian semuanya ini sebenarnya dalam rangka transformasi digital. Jadi sosialisasi, pelatihan, BIMTEK dan sebagainya itu kita semuanya menggunakan digitalisasi, termasuk penilaian kelayakan itu semuanya pakai digital. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan dimaknai terlalu dalam sampai pada aplikasi dulu. Ini tahap awal, setidaknya komunikasi kita ini kita mulai dari menggunakan alat-alat teknologi informasi yang sudah semakin canggih ini. Jadi kita jangan sampai ketinggalan informasi gara-gara kita tidak membaca informasinya itu. Baik, ini target kami. 7 sudah saya sampaikan tadi secara global. Ini secara globalnya ini 76 novel siswa, 22 novel guru inovatif, 152 novel sekolah moderasi. Jadi ini sama Pak, 22 SMK 2, SMA 2. Kemudian 76 model. Nah, harapan saya 76 model ini nanti masing-masing diterbitkan bukunya. Jadi tidak ada satupun yang gugur kemudian tidak menjadi buku. Paling tidak nanti MGMP Provinsi, Pokjawas Provinsi, itu bisa memamerkan karya kerja kita tahun 2022 ini berupa ini. Saya tidak akan mengatakan ini karya saya, ini karya provinsi, tapi ini karya kerja sama kita. Karya MGMP, SMA, SMK, karya Pokjawas, SMA atau SL,
Jadi ini merupakan produk kerjasama kita di tahun 2022. Jadi monggo dipersilakan panjenengan bisa memamerkan, bahkan kami juga siap membantu apabila panjenengan ingin memamerkan karya-karya ini. Kemudian, nah ini barangkali mau difoto silahkan. Ini agenda kami ke depan, foto aja, tidak saya bacakan. Mungkin penjelasannya terakhir. Di terakhir pada tanggal 30 Agustus, ya, setelah semuanya terlaksana semuanya 30 Agustus, kami akan mengadakan seminar di Provinsi Jawa Timur. Kita akan mengundang sebanyak 100 orang untuk menjadi peserta, lalu narasumbernya mereka yang terbaik. Misalnya seminar karya inovasi guru PAI, berarti guru yang inovatif tadi, yang terbaik itu kita undang untuk presentasi di depan peserta. Sekolah moderasi ini berarti kepala sekolahnya. Lalu kemudian dan yang terakhir adalah model program PKP, berarti ini ketua MGMP-nya. Setidaknya ada 3 tema yang akan kita seminarkan sehari itu pada tanggal 30 Agustus. Dan ini nanti ada penghargaan di sana kita berikan kepada mereka yang mendapatkan terbaik itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.